Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-temannya, dan di subscribe tentunya ya. Dan nyalakan juga tanda loncengnya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang tahap-tahap ataupun cara mendapatkan barang tempo dari distributor Indomarko, dan nanti juga akan saya jelaskan apa saja produk-produk barangnya yang dijual sama distributor Indomarko. Pertama-tama mungkin kita harus mendapatkan dulu salesnya atau nomor salesnya ya. Itu dulu harus kita dapatkan. Itu biasanya bisa didapatkan dengan menunggu di pasar-pasar. Jika melihat mobil yang menurunkan barang Indomarko, bisa minta ke kernet atau sepirnya untuk nomor salesnya. Bisa juga kita mendapatkan di agen-agen sembako terdekat. Tunggu aja lagi datang barang ataupun lagi nurunin barang Indomarko, kita bisa minta nomornya dari mereka, nomor salesnya. Terus lagi untuk tahapannya, jika sales sudah mendatangi toko kita, yang pertama kita harus mengajukan pendaftaran ya. Jadi nanti kita didaftar dulu sama sales Indomarko. Kita itu menunggu sampai nama kita itu terdaftar dan dikirim ke kantornya Indomarko setempat dari kantor pusatnya gitu. Dia biasanya membutuhkan waktu 2-3 bulan, bisa juga lebih jika yang mengajukannya banyak gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya nanti kita dianjurkan untuk belanja cash dulu. Belanja cash berapa kali itu nanti dikasih tahu sama salesnya. Dan nanti apakah itu bisa 2 kali atau sampai berapa bulan, itu nanti salesnya sendiri yang memberitahukan kepada kita, sambil menunggu juga nama toko kita muncul. Dan nanti setelah nama toko kita muncul dan kita sudah pernah belanja cash selama yang diajukan si sales, kita nanti mendapatkan tempo pembayaran selama 2 minggu. Biasanya seperti itu. Dan limit kita nanti sesuai dengan belanja kita selama beli cash. Jadi dia ngikutin. Atau bisa juga di 2 kali daripada kita belanja cash. Intinya jika kita pernah belanja cash, kita punya limit untuk mendapatkan barang tempo dari Indomarko. Begitulah kira-kira informasinya yang saya dapatkan dari sales Indomarko. Tapi untuk keterangannya lebih lanjut, nanti apabila sales Indomarko-nya sudah datang ke toko Sahabat Sembako, nanti tanya aja masalah-masalah yang saya sebut tadi secara detail. Kalau saya ini kan hanya memberitahukan tahap-tahapannya, itu juga yang pernah saya alami seperti toko Kota Raja 2 dan toko Kota Raja 3. Begitu. Dan itulah cara-caranya kita mendapatkan barang tempo dari distributor Indomarko. Temponya 2 minggu. Jika kita punya limit besar, bisa ngajukan 2 bon atau 2 faktur. Jadi setiap minggu dia tagih, tetap di faktur kita itu minggu kedua jatuhnya. Misalnya dia minggu ini ngasih barang ke kita, minggu besok dia datang lagi tapi tidak nagih. Minggu besok dia, jika kita punya limit, bisa ngorder lagi sekali lagi. Minggu depannya baru kita bayar yang pertama
kita order. Sementara yang keduanya belum. Yang keduanya minggu lagi ke depannya baru ditagih lagi. Begitulah cara kerjanya distributor Indomarko dengan toko sembako. Adapun barang-barang yang dijual oleh distributor Indomarko, kalau bagian mie itu Indomie, Sarimi, kalau Indomie semua Indomie ya, Indomie semua Indomie, Sarimi juga semua merek Sarimi. Terus lagi Pop Mie juga sama, mau besar mau kecil tetap dari Indomarko. Di situ ada juga Simas yang 15 kilo, terus ada juga yang kemasan 200 gram namanya Palmia. Terus terigu segitiga yang premium itu yang dijual oleh Indomarko, yang segitiga premium ya. Terus lagi kayak mie ayam atau mie keriting itu namanya mie 3 ayam, itu juga sama dari Indomarko. Dan ada Syam juga yang saset maupun yang isi 8 atau yang malam, pokoknya Syam yang mix ya. Terus ada lagi kayak bumbu Indofood. Nah itu kalau Indofood itu mau kecap mau bumbu itu yang ngejualin distributornya Indomarko. Memang mereka penjual produk Indofood begitu. Seperti racik kecap Indofood kan ada tuh, terus saus Indofood. Nah itu semuanya ada di Indomarko. Dan dia juga punya ciki kayak Kutela itu dari Indofood juga. Kalau makanan bayi kayak Sun itu juga yang jual Indomarko. Sebenarnya banyak barangnya, cuma saya nggak ngambil semua. Jadi ada sebagian saya memang nggak jual punya Indomarko. Kayak Scott Bread kan, terus sabun semacam Daya gitu, ada Bom, tapi di Indomarko mereknya udah lupa juga saya, entah Bukrim tak apa dulu itu pernah. Itu bawaan Indomarko juga, punya juga sabun-sabun seperti itu. Pokoknya kalau saya pribadi tidak takut sama sekalipun untuk menjual barang produk ataupun barang yang dijual oleh Indomarko ya. Karena kenapa? Karena selama saya jualan produk Indomarko bisa dibilang kita itu sangat menguntungkan. Pertama, kita mendapatkan tempo. Yang kedua, bisa 2 faktor. Terus lagi barang rusak atau barang BS expired itu kita bisa retur ke salesnya. Cuma returnya ada tanggal-tanggalnya, seperti misalnya tanggal muda, jadi dari 1 sampai 15 mungkin ya. Ke tanggal tuanya tidak bisa. Itu kayak susu Indomil aja sama punya Indomarko, Indomil Kit juga Indomarko, susu Cap Enak juga Indomarko. Itu banyak sekali produknya. Dan kita walaupun lakunya susu itu nggak sekencang brand-brand lain atau merek-merek lain, tapi kita masih berani jual. Tapi tetap aja ada yang laku kencang juga, seperti 3 Sapi, Enak Kaleng, lumayan kalau di tempat saya lakunya masih bagus lah. Walaupun misalnya lakunya agak kendor, terus sampai misalnya expired, sampai rusak, itu kita nggak takut. Karena kenapa? Karena Indomarko menariknya kembali, istilahnya kita bisa retur. Nah itu kan sangat menguntungkan kita kan, udah dapat tempo, bisa retur, terus lagi tempo nyampe 2 faktur. Kalau sekarang kan karena salesnya Indomarko 2, jadi saya itu dapat 4.
Yang pertama di susunya salesnya beda. Terus bagian Indomie racik itu juga salesnya beda. Jadi sales Indomarko yang ke saya itu 2 orang. Jadi 1 orang itu saya ngambil 2 faktur. Karena saya ngambilnya setiap minggu. Sebenarnya jatuh temponya tetap 2 minggu sekali. Kalau saya ngambil setiap minggu berarti ya setiap minggu bayar, karena kan double terus fakturnya. Begitu juga yang megang Indomie dan raciknya. Nah itu dia makanya kenapa saya itu selalu kerjasama, dan sudah hampir 10 tahun saya masih tetap belanja di distributor Indomarko, dan kita juga saling kerjasama dengan distributor Indomarko. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, cara mendapatkan barang dari distributor Indomarko, cara mendapatkan tempo dari distributor Indomarko, dan nama-nama barang yang dijual oleh distributor Indomarko, dan keuntungan yang kita dapatkan menjual barang distributor Indomarko. Dan kita juga bisa mengembalikan atau retur barang rusak ke distributor Indomarko. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan tentang ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel Mursal Semaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.